Shalom saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam pendalaman Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Yesus, memberkati, mengurapi setiap kami, supaya kami bisa menangkap kasih dan rahasia dan kebenaran firman yang begitu luar biasa, supaya kami dibangunkan kembali iman kami menjadi berkat dan terang bagi dunia yang gelap di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menjadi garam yang menggarami mereka yang hidup tawar, rohani mereka, kasih mereka yang sudah menjadi tawar dan dingin. Demi nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pentingnya kita harus mengetahui salah satu sifat Allah yang begitu luar biasa sehingga kita boleh diselamatkan, yaitu karena kasih. Sebab Allah dikatakan Allah adalah kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal. Kalau kita bicara seberapa besar kasih Allah, ya Allah adalah kasih, ya sebesar Allah itu sendiri, saudara. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Kalau Allah berkata begitu besar, ya itu dirinya yang dikorbankan mati untuk kita. Jadi kalau kita bicara Allah itu kasih, terus dia begitu besar kasih Allah, terus dia ambil barang orang lain atau sesuatu terus dikorbankan, berarti dia mengasihi kita, tidak mengasihi orang lain. Tetapi karena begitu besar kasih Allah dan dia adalah kasih, sebesar apa kasih Allah ketika memberikan Yesus Kristus? Yaitu memberikan dirinya sendiri. Sebab itu kita harus belajar yaitu tentang karakter Allah. Ada 21 karakter Kristus yang harus kita pelajarin. Salah satunya yaitu tentang kasih. Kita lihat dulu pelajarannya, yaitu tentang Mega Project Karakter Kristus seri 2 hari Sabtu. Kita ini punya seri-serinya, saudara. Kalau kita punya satu seri pertama yaitu Senin sampai Minggu, itu seri 1 dengan 7 karakter. Kemudian kita punya seri kedua, yaitu dari Senin sampai Minggu 7 karakter. Terus kita punya seri ketiga, dari Senin sampai Minggu 7 karakter. Dan kemudian ini masing-masing kita kerjakan. Kalau Senin berarti kita punya 3 karakter, yaitu seri 1, seri 2, seri 3. Demikian kalau kita bicara Sabtu, ada 3 karakter dari seri 1, seri 2, seri 3. Hari ini kita bicara tentang, saudara, yaitu salah satu karakter dari hari Sabtu pada seri kedua, yaitu tentang kasih. Yesus adalah kasih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sudah saya tadi beri infokan di awal bahwa Allah adalah kasih. Seberapa besar kasih Allah, yaitu sebesar kasih Allah itu sendiri. Dan tidak ada yang lebih dari Allah. Kalau Allah berkata begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, kata tunggal itu tidak ada yang lain diberikan kepada kita. Apakah itu dia ciptakan satu orang lagi yang dikasih itu dikorbankan? Tidak. Berarti dia mengasihi kita, tidak mengasihi yang lain. Tetapi siapakah Yesus itu? Yaitu bagian dari Allah itu sendiri. Dia telah mengorbankan dirinya untuk kita, saudara. Dan itulah juga kita tahu tentang Allah Tritunggal itu. Kita lihat terus ayatnya. Kasih adalah hukum utama. Matius 22 ayat 37 dan 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan sebagainya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum itu, yaitu kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kita bisa mengasihi sesama kita kalau kita bisa mengasihi Tuhan Allah kita. Begitu kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, saudara, kita bisa, maka kasih Allah itu turun kepada kita sehingga kita mengasihi sesama. Ada juga firman ada juga pepatah yang mengatakan, kalau kita tidak bisa mengasihi yang kita lihat, bagaimana kita bisa mengasihi yang tidak terlihat? Tetapi kalau kita bisa mengasihi yang terlihat, iman kita muncul, berarti kita bisa mengasihi orang yang terlihat, saudara. Karena yang tidak dilihat itu secara jasmani tidak terlihat, hanya melalui iman. Kalau kita mengasihi Tuhan, yang saudara yang tidak terlihat, berarti iman kita nyata.
Kalau kita punya iman, kita pasti punya kasih. Karena saudara, kalau kita lihat kasih itu dasarnya dari iman. Iman, pengharapan, dan kasih. Munculnya kasih itu dari iman itu sendiri. Kita lihat terus ayat selanjutnya. Kasih melahirkan karakter. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar. Jadi kalau kita punya kasih, pasti melahirkan sabar. Contohnya, seorang ibu karena mengasihi anaknya, sabar dia. Terus, bukan hanya itu, murah hati. Dia tidak makan, kasih anaknya makan, dia senang. Dia tidak cemburu kalau anaknya pinter, diberkati, tetangga dia tidak cemburu, dia malah senang. Ia tidak memegahkan diri, tidak sombong, saudara. Tetapi dia tetap ingin supaya anaknya bagus. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan banyak orang-orang yang tidak sopan di gereja. Sebagai anak Tuhan tidak sopan. Berteriak di gereja, memaki orang, sama pemimpin lawan, tertawa, bertolak pinggang. Saudara, apapun juga itu sama dengan tidak punya kasih karena tidak sopan. Belajar sopan, saudara. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri di gereja. Jangan mencari keuntungan, jangan berdagang, jangan nipu orang, jangan nawarkan barang, berharaplah kepada Tuhan. Kalau orang itu datang sendiri, ya silakan, tapi jangan kerjasama, supaya jangan ribut. Kalau satu gereja itu salah sedikit ngomongnya di gereja. Kalau sama orang luar itu jarang. Sehingga kalau saudara mau dagang, berapa sih untungnya sama orang gereja? Tapi ributnya itu membuat banyak pertengkaran, hati yang kecewa. Untung tidak seberapa, masalahnya besar. Kita harus percaya Tuhan tolong kita. Dan dikatakan ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Belajar hidup dalam keadilan, tidak nyimpan salahnya orang lain, dendam, enggak, saudara. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, percaya, sabar, tidak stres, sehingga tidak gampang tersinggung. Kemudian pelayanannya digantikan. Satu hari itu tidak diinformasi, tahu-tahu diganti, tersinggung. Kadang-kadang kita mesti buat begitu supaya orang itu kita bisa lihat karakternya baik enggak, gitu saudara. Oh ya, itu pemimpin kita tuh enggak terorganisir dengan bagus. Ya, tetapi dia bisa menerima dengan baik enggak? Kerjaannya begitu banyak, hanya satu saja. Ya, itu tidak disengaja dia marah. Mungkin disengaja untuk mengetes hatinya. Dan Tuhan pasti, saudara, membuat kita lupa untuk melihat reaksi, dan kita ditunjukkan ini loh reaksi orang yang kamu cintai, kamu hormati, kamu percaya. Ternyata salah dikit aja kamu dimaki-maki. Nah, supaya mata kita terbuka juga. Nah, itulah kadang-kadang kita harus mengucap syukur, saudara. Tapi jangan lalai, jangan sembarangan terus kita lupa, tidak boleh, saudara. Mungkin sekali-sekali, mungkin, tetapi janganlah. Karena kita tahu Tuhan punya cara yang lain. Kita lihat terus. Arti kasih, yaitu agape, satu, yaitu kasih Allah, kasih tanpa syarat. Agape itu hanya Allah kepada manusia. 1 Yohanes 4 ayat 17-19. Dalam hal inilah kasih Allah agape sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih agape tidak ada ketakutan. Kasih atau agape yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi agapau, karena Allah lebih dahulu mengasihi agapau kepada kita. Jadi kita mengasihi Allah karena Allah mengasihi kita dulu. Dan kasih tidak akan, saudara, tidak ada ketakutan. Contohnya bagaimana? Kalau anak kita, kalau saudara kita, orang tua kita terancam, saudara, oleh apapun juga, itu mungkin kita tidak bisa melawan, tidak bisa menghadapi. Tetapi kita tidak takut, saudara. Walaupun kita secara fisik atau mungkin tidak punya kesempatan untuk menang. Tapi kita tidak takut. Malah berani karena ada kasih itu. Tapi kalau tidak ada kasih, orang lain mungkin kita takut, saudara. Coba anak kita kalau dihadapin oleh beruang. Mamanya bagaimanapun tidak kuat, dia melawan, saudara. Padahal dia kalah. Tapi itulah menunjukkan kasih. Tetapi jangan nekat, saudara. Tapi itu namanya mama pun akan seperti itu. Dia akan mengorbankan nyawanya karena mengasihi. Kita lihat terus. Yang kedua, phileo, yaitu kasih sebagai sahabat yang dekat.
Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasih filio, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, filio, terkutuklah ia maranatha. Wah, ngeri juga, saudara. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, terkutuk selamanya. Sampai Tuhan datang. Sebab itu tidak ada lain, kita harus mengasihi Tuhan. Loh, kenapa Pak kok dipaksa? Karena Allah mengasihi kita lebih dulu, saudara. Dia mati untuk dosa kita, dia mati untuk kita, saudara. Mana mungkin kita tidak mengasihi? Gitu. Sama seperti ibu kita, orang tua kita. Kalau dia mengasihi kita terus berkorban untuk kita, masa kita tidak ada berterima kasih dan sedikit mengasihi juga pasti ada. Kita lihat terus. Storge. Yang ketiga, kasih kekeluargaan. Pertama agape, filio, dan storge. Ini pertama kasih Allah tanpa syarat, kasih persahabatan, filio, dan storge itu kasih kekeluargaan. Kasih hubungan dalam keluarga. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, philos atau storgos, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ah, ini penting. Ketemu orang itu memberi hormat lebih dulu. Jangan cuma kita mau dihormati saja, saudara. Pura-pura tidak kenal, pura-pura nggak tahu. Harus belajar menghormati dulu. 2 Timotius 3 ayat 2 dan 4. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini akhir zaman. Tanda-tanda manusia di akhir zaman. Yaitu manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ini tanda-tanda orang di luar kasih sombong. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, astorgos. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang. Tidak suka yang baik, suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Ini contohnya Yudas Iskariot. Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Esau, saudara. Itu seperti Esau itu. Dan juga kalau kita melihat seperti hamba uang itu adalah Bileam. Yudas Iskariot suka mengkhianat. Yang suka tidak menghargai kehendak Allah tapi hidup dalam hawa nafsu. Itu contohnya Esau. Dia menjual kesulungan dengan cuma semangkok kacang merah. Kita lihat terus. Kasih yang terbukti dalam karakter. 1. Kasih tidak pura-pura. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Itulah kasih. Jangan pura-pura, jauhilah yang jahat. Kalau orang suka pura-pura, saudara, kasih pura-pura pasti berbuat jahat, pasti mau nipu. Tapi kalau kasih yang tulus, dia tidak mungkin menipu. Dan tentunya dia akan melakukan yang baik. Terus, kasih yang tulus dengan segenap hati. 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kalau kita saling mengasihi, kita akan menyucikan hidup kita dengan ketaatan kebenaran. Kenapa? Karena kita, saudara, taat akan firman, akhirnya kita mulai mengasihi dan kita menjaga kasih itu sehingga kita satu dengan yang lainnya tetap di dalam ketulusan sehingga kasih persaudaraan, kesatuan dalam gereja, keluarga itu terwujud karena kasih itu sendiri. Dan kalau tidak ada kasih, tidak mungkin ada kasih persaudaraan, tidak ada persatuan. Dan kalau kasih itu tidak tulus, kita tidak akan pernah saudara bisa melakukan firman Allah. Justru karena kita tulus, karena apa? Karena kita taat akan firman, sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Dan kita mempersatukan, bukan mencerai-beraikan. Gereja terjadi perpecahan, rumah tangga perceraian, karena kebencian, yaitu melawan daripada kasih itu. Kita lihat terus. Kasih yang penuh sukacita. Filipi pasal 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini kalau kita dalam satu gereja, rumah tangga, keluarga, kita harus sehati sepikir. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Visi yang Tuhan berikan, ayo kita rame-rame, kita doa, kita lakukan.
kalau visi yang Tuhan berikan dan kita tidak bersama-sama kerja. Seperti kalau kita lihat Nuh dapat visi, akhirnya mereka bersama-sama dengan anaknya, istrinya, dan menantu-menantunya kerjasama. Saudara membangun, itulah terjadi, visi itu terjadi. Filipi pasal 41, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, supaya saudara kita ini tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Sehingga kita mulai saudara, yaitu sukacita. Sehingga Paulus mengatakan, saudara-saudara yang kukasihi. Atau saudara kalau kita lihat, yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu umum saudara. Tetapi Paulus berkata, saudara yang kukasihi, itu bukan berarti laki dengan perempuan. Karena ada Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia bisa mengasihi orang. Walaupun orang yang dilayani ngelawan, menjengkelkan, sombong, dia masih tetap seperti seorang ibu melayani anaknya sampai bertobat sungguh-sungguh. Kita lihat terus. Upah bagi orang yang hidup di dalam kasih. 1. Menjadi murid Kristus. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah kalau di gereja berkelahi, di rumah tangga berkelahi, terus kita aktif di gereja. Berarti kita bukan murid Yesus, saudara. Kita bukan murid Yesus. Disitulah kita akan mengalami sesuatu distorsi iman. Kenapa saudara? Mengalami erosi, pengikisan iman. Karena kita saudara, yaitu tidak bisa mengasihi, saling membenci padahal pelayanan. Berat sekali. Kita terus. Lahir dari Allah dan mengenal Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Itu luar biasa. Orang kalau mengasihi itu dari Tuhan. Dia bisa mengasihi berarti dari Tuhan. Dan lebih hebat lagi, berarti dia mengenal Allah. Sehingga dia bisa mengasihi musuhnya, mengasihi sesamanya. Berarti dia mengenal Allah. Dan dia lahir dari Allah. Kalau orang tidak bisa mengasihi, membenci, dia bukan lahir dari Allah. Walaupun di gereja, berarti dia belum mengenal Allah, saudara. Belum mengenal, dia baru cuma tahu. Kita lihat terus. Menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Lukas 6:32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Lukas 6:35. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ini luar biasa. Banyak orang, saudara, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik sama dia. Seharusnya kalau kita tahu, kita harus berbuat baik juga. Bukan karena orang berbuat pada kita. Orang jahat pun kepada kita, kita harus berbuat baik. Karena Allah itu juga, saudara, mengasihi orang yang nggak tahu terima kasih, tetap Tuhan mengasihi. Orang jahat Tuhan tetap mengasihi. Tetapi sampai kasihnya melimpah dan orang tetap jahat, maka di akhir hidupnya Tuhan akan menuntut orang itu. Karena Allah telah mengasihi dia, namun dia tidak hidup di dalam kasih itu. Kita lihat terus. Hidup penuh sukacita. Yohanes 15 ayat 11-12. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Luar biasa. Yesus mengasihi kita, kita harus mengasihi orang lain. Kenapa saya harus mengasihi orang lain? Karena Yesus mengasihi kita. Mengapa kita harus mengampuni orang lain? Karena Yesus mengampuni saya. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena Yesus berbuat baik sama saya. Kalau kita berbuat baik sama orang lain, itu terbatas. Tapi kalau Tuhan berbuat baik sama kita, mengasihi kita, tidak terbatas. Sebab itu, saudara, lebih baik kita mengasihi, berbuat baik kepada orang lain daripada orang lain mengasihi kita. Supaya kasih Allah yang besar turun pada kita. Ini rahasia besar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan memberkati kami semua.
menyucikan, menguduskan kami semua di dalam nama Yesus, supaya setiap kami boleh bangkit dan hidup dalam kasih, kembali kepada kasih semula, hidup dalam kasih, mengenal Allah, lahir dari Allah dalam nama Yesus, supaya setiap umat Tuhan boleh menjadi murid Yesus dan boleh saling mengasihi, hidup dalam kesopanan dan saling menghormati dan tahu berterima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di episode karakter-karakter Kristus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.